Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ibadah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena dengan nikmatnya kita diberi kesehatan sampai saat ini. Kesehatan, kekuatan. Dan tak lupa pula selawat serta salam yang selalu kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Ya. Pada sehat semua ya, semua alhamdulillah ya. Oke, hari ini saya ingin membahas singkat aja ya, singkat kata awal mula bulan suci Ramadan. Ramadan yang selalu kita berdoa setelah selesai Ramadan tahun lalu, kita berdoa, ya Allah, semoga saya dapat menjalankan lagi ibadah suci ini, Ramadan ini, puasa ini di tahun depan, ya Allah. Selalu kita doa. Insya Allah kita semua diberkahi doa kita, sehingga kita dapat mengikuti Ramadan di tahun ini ya, insya Allah. Karena Ramadan itu bulan sangat istimewa. Karena bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malam turunnya Al-Quran itu disebut dengan Nuzulul Quran ya, Nuzulul Quran. Okay. Ramadan terasa semakin istimewa karena pada satu malamnya itu merupakan malam kemuliaan, yang nilai ibadahnya lebih baik di bulan atau Lailatul Qadar. Nah, jadi lihatlah dalam surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, menceritakan tentang malam Lailatul Qadar seperti itu. Terus selain itu pada bulan Ramadan ini kan seluruh umat Islam seantero dunia diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa selama sebulan penuh, yang dimulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan pada malam terakhir Ramadan yang menjadi tanda maksudnya bulan Syawal, itu next cerita panjangnya bulan ya. Terus kewajiban berpuasa ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, ayat ke-183. Dalam bulan suci Ramadan seluruh umat Islam seantero dunia diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Seperti itu. Karena kewajiban berpuasa itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-183. Seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Dalam terjemahan
surah Al-Baqarah ayat 183 itu ya jelaskan bahwa sesungguhnya puasa itu bertujuan untuk membentuk pribadi muslim ya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi semua secara bahasa ya. Ini kita coba ya kita kaji lah gitu. Dalam sejarah bahasa, puasa berasal dari kata bahasa Arab. Nah, syaum, S-H-A-U-M, saum. Nah, jamaknya ya, kalau di jamaknya syam. Yang bermakna al-imsak atau menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa itu menahan makan dan minum serta semua yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu. Terus wajib puasa sebagaimana dijelaskan yang kita bicarakan tadi. Puasa di Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya lebih kurang 18 bulan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah. Dan pada akhir bulan Sya'ban turun wahyu Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183 yang berisi perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagai sesuatu kewajiban. Ayat tersebut di atas disebut juga dengan ayat syam seperti itu, mengajarkan kita untuk berpuasa. Dengan turunnya ayat tersebut, maka mulailah Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa Ramadan, yakni pada bulan ke-9 menurut perhitungan tahun Qamariyah. Sepanjang hidupnya, Rasulullah sempat berpuasa selama 9 kali Ramadan, yakni 8 kali melaksanakan puasa selama 29 hari dan 1 kali puasa selama 30 hari. Nah, itu ya pernah terjadi juga sama kita kan, tergantung kalender. Kalau kita menurut kalender, dalam kalender Hijriah, Qamariyah, satu bulan ada yang 29, ada yang berjumlah 30. Sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Terus perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan ini diwajibkan kepada setiap muslim, terutama yang sudah dewasa, balik, dan tidak diwajibkan pada anak-anak, sakit, tua, lemah, serta orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Kewajiban itu berlaku selama sebulan dalam setahun. Terus, mengapa puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan? Ini ada pertanyaan dari kalian semua ya. Kenapa tidak di bulan-bulan lainnya seperti Syawal, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau lain-lain? Tidak ada penjelasan yang komprehensif ya mengenai masalah ini. Jadi tentu saja semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Oke. Karena tapi setelah saya cari ini ada dua pendapat ya, pendapat yang menjadi sebab diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Yang
pertama. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, menurut pendapat yang muktabar, wahyu pertama diturunkan pada malam 17 Ramadan saat Rasulullah SAW sedang bertafakur di Gua Hira. Dan pada malam itu pula Rasulullah SAW dikukuhkan sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT pada malam itu. Jadi sedikit banyaknya kita sudah tahu ya kenapa di bulan Ramadan, jadi bulan-bulan lain. Menurut para ulama ya pendapat. Untuk lebih jelasnya hanya Allah yang tahu. Dan selain itu pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang kemuliaannya itu lebih daripada 1000 bulan. Nah, ini juga ada dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Itulah malam Lailatul Qadar dan keutamaan lainnya yang terdapat pada bulan Ramadan dan tidak ditemukan di bulan lainnya. Seperti itu adalah salat tarawih. Di bulan puasa Ramadan ya, bulan puasa bulan Ramadan itu kita ada salat tarawih. Di bulan lain tidak ada. Gitu. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari ya, insya Allah sahih. Karena di bulan ya, kenapa saya mengangkat di bulan puasa? Karena di sini tahun ini tahun 2021 puasa itu di bulan 4 kan bulan 3. Jadi kita ya dimulai dari awal lah ya. Kalau kita sakit mah ya kita siapkan dulu obat mah, atau kita sakit apa gitu kan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan itu kita disuruh menahan makan, minum, hawa nafsu, segala macamnya. Kita disuruh banyak beribadah. Jadi jika kita punya penyakit, kita usahakan berobat terus misalnya di sekarang ini, biar kita kuat. Karena jangan ada alasan, kenapa kamu nggak puasa? Aduh saya sakit. Nah, kamu harus kuat. Karena bulan suci Ramadan itu satu kali dalam setahun yang selalu kita berdoa, ya Allah, ya Allah, semoga saya bisa menyambut lagi bulan suci Ramadan tahun depan. Ya Allah, saya ingin menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik. Kita minta doa, Allah udah kabulkan. Sekarang kan kembali kepada diri kita, ya, kuatkan diri. Okay? Semoga kajian singkat ini ada manfaat, ya, ada manfaat buat kita semua dan terutama saya. Dan berkah, Allah memberi berkah untuk kita semua menjalankan ibadah Ramadan. Okay? Jika ada salah, itu karena saya
saya pribadi. Kebenarannya dari Allah SWT. Jadi saya akhiri hal singkat ini ya, kultum kita ini. Saya akhiri kultum kita ini. Saya ucapkan terima kasih kalian telah menonton. Beri komentar kalian nanti di bawah ini jika ada yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.